Penentuan desil yang dilakukan oleh pemerintah kembali menjadi sorotan tajam di tengah masyarakat. Banyak warga yang mengeluh desil mereka salah kamar alias masuk desil tinggi padahal tingkat kesejahteraan mereka belum cukup baik. Sehingga khawatir kehilangan hak atas bantuan sosial hingga pembatasan subsidi energi. Di sisi lain DPR RI sebagai pengawas kebijakan terus mendesak adanya evaluasi agar data yang digunakan pemerintah benar-benar akurat dan berkeadilan sosial. Kita akan mengupas tuntas pemirsa persoalan ini bersama dua narasumber yakni Bapak M. Nasrul Wajdi, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS. Lalu ada Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Andro. Selamat malam. Baik. Kami akan lebih dahulu ke Pak Hadrian. Pak Hadrian, banyak warga mengeluh masuk desil salah kamar, sehingga resiko akan kehilangan bansos dan juga subsidi lainnya. Sebagai pengawas kebijakan, langkah konkret seperti apa nih Pak yang akan dilakukan oleh Komisi 10 DPR RI untuk mendorong pemerintah segera melakukan perbaikan data desil DTSN ini? Baik, Mas Andro. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Komisi 8 tadi bahwa terjadi ketidakvalidan data di masyarakat hari ini terutama tentang desil terus berlangsung. Nah, gelombang protes juga terus terjadi. Nah, kami di Komisi 10 sebagai mitra dari Badan Pusat Statistik tentu menyampaikan kepada BPS untuk melakukan evaluasi dan mencermati keluhan-keluhan dari masyarakat kita. Nah, kita tahu bahwa data yang tertuang di dalam pembagian desil ini kan nanti mungkin Pak Deputi bisa menjelaskan lebih lanjut lah. Data itu kan terdiri dari sumbernya itu dari DTKS, kemudian Reksosek dan P3KE. Nah, kemungkinan apa yang terjadi hari ini memang dari sumber data yang tiga itu tadi, bahwa DTKS yang dikelola oleh Kemensos, kemudian P3KE yang baru-baru ini dirancang oleh Kemenko PM, yang sebelumnya di Kemenko PMK, kemudian Reksosek di Bappenas. Nah, kami menginginkan agar ada evaluasi secara menyeluruh. Siapa tahu ini masih dugaan saja, ketika contoh di DTKS, di Kemensos, data yang diperoleh ini kan dari PKH. Nah, siapa tahu ketidakvalidan itu bermula di situ. Nah, sehingga pada saat pengolahan data yang dilakukan oleh BPS terjadi kesalahan data yang hari ini menjadi perbincangan di masyarakat. Nah, yang kedua juga perlu dilakukan penjelasan dari BPS. Ya, alhamdulillah hari ini Pak Deputi juga sudah hadir, tentu harus memberikan penjelasan kepada masyarakat kita parameter penentuan desil itu sendiri. Nah, apakah desil ini hanya ditentukan oleh pendapatan saja atau ada variabel-variabel lain yang menentukan bahwa seseorang itu dianggap sebagai desil 1, desil 2 sampai dengan desil 10. Nah, ini yang harus tersampaikan kepada masyarakat. Nah, contoh di tayangan awal tadi misalnya Bapak yang yang memiliki kendaraan, nah itu masuk ke desil 7. Apa variabel yang membuat Bapak ini masuk ke desil 7. Nah, ini perlu disampaikan oleh BPS tentunya sebagai lembaga yang diberikan kepercayaan oleh Presiden hari ini untuk melakukan atau mengolah data sosial ekonomi nasional ini. Nah, oleh sebab itu harapan kami di Komisi 10 tentu BPS melakukan evaluasi dan mengecek kembali bahwa desil-desil yang dianggap bermasalah hari ini benar-benar sesuai dengan kondisi dan situasi sosial ekonomi masyarakat kita. Kemudian yang ketiga tentu kami berharap dengan adanya sanggah desil yang diberikan atau yang diluncurkan oleh BPS, bagi masyarakat yang hari ini memang merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisinya, ya silahkan langsung melakukan sanggah desil melalui laman yang dilakukan oleh BPS. Pada prinsipnya kami sebagai mitra BPS hari ini yang ada di Komisi 10, tentu mendukung apapun langkah pemerintah, apalagi hari ini telah dilaksanakan sensus ekonomi. Nah, momen sensus ekonomi inilah kita akan memotret kembali sesungguhnya kondisi sosial ekonomi masyarakat kita hari ini. Demikian sementara Mas Andro. Baik, Pak Hadrian, kita akan ke Pak Nasrul. Pak Nasrul, dari pantauan di lapangan, banyak nih warga juga yang mengeluhkan masuk ke desil tinggi, padahal mereka mengaku kondisi ekonominya masih prasejahtera. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana sebenarnya metodologi penentuan desil DTSN ini dilakukan oleh BPS, sehingga bisa muncul anomali seperti saat ini, Pak? Baik, terima kasih Mas Andro. Jadi begini Mas,
Menurut saya justru apa yang kita dengar beberapa hari terakhir ini justru menunjukkan kepedulian masyarakat akan pentingnya data. Maka ketika ditemukan ketidaksesuaian, yang perlu dilakukan justru adalah memeriksa data dan kondisi faktualnya. Saya boleh bercerita sedikit tentang DTSEN, tadi Pak Lalu Hadrian juga sudah menyampaikan. Jadi DTSEN ini, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, ini adalah produk dari amanat Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Nah, di dalam Impres ini, mandat yang diberikan kepada BPS adalah menetapkan sumber dan jenis data, serta pedoman integrasi data yang digunakan dalam penyusunan dan pengelolaan integrasi DTSEN. Tadi Pak Lalu Hadrian juga menyampaikan data DTSEN ini dibentuk dari 3 sumber data. Yang pertama adalah P3KE, yang kedua adalah DTKS, yang ketiga adalah Reksosek. Secara detail sebetulnya P3KE dan DTKS ini mencakup 40% penduduk pada tingkat kesejahteraan terbawah. Sementara Reksosek yang dikelola oleh Kementerian PPN Bappenas ini cakupannya adalah seluruh penduduk. Nah, BPS kemudian menggabungkan ketiga sumber data ini, lalu kita sinkronisasi dengan data kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ini yang kemudian menghasilkan DTSEN versi pertama yang kita luncurkan pada Februari 2025. Yang menjadi catatan penting adalah pada saat DTSEN pertama kali dirilis Februari tahun lalu, Mas Andro, data P3KE ini referensi waktunya 2023, DTKS ini referensinya 2024. Reksosek yang kita gunakan itu referensinya 2022. Nah, sampai dengan saat ini kita sudah merilis 7 versi DTSEN, 4 versi di tahun 2025 dan 3 versi di tahun 2026. Jadi sebenarnya ini bukan barang baru, Mas Andro. Sudah ada sekitar 1,5 tahun di mana DTSEN versi terbaru yang kita rilis itu di bulan Juli yang lalu itu ada 290,1 juta record individu dan ada sekitar 96 juta record keluarga. Kembali ke pertanyaannya Mas Andro tadi, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami bahwa desil bukanlah label miskin atau kaya, dan desil itu juga bukan batas nominal pendapatan tertentu. Jadi desil adalah posisi relatif keluarga dalam distribusi tingkat kesejahteraan penduduk. Secara sederhana begini Mas Andro, desil ini pengelompokan relatif, bukan kelas ekonomi. Setiap desil ini isinya 10% populasi berdasarkan urutan tingkat kesejahteraan. Pertanyaannya, bagaimana BPS menentukan tingkat kesejahteraan tadi? Nah, penentuan tingkat kesejahteraan bagaimana Mas? Tidak hanya melihat satu variabel. Ini poin penting yang harus saya sampaikan. Tapi memanfaatkan berbagai informasi sosial ekonomi, mulai dari kondisi demografi, kondisi ketenagakerjaan, yang kemudian kita gunakan metode statistik tertentu. Begitu kurang lebih Mas Andro. Baik Pak Nasul, jadi memang ada beberapa macam metodologi begitu ya, dan juga ada beberapa variabel. Pak Nasul, terkait dengan perubahan data ini jelas ini memunculkan kekhawatiran masyarakat bahwa tercoret dari penerima bansos seperti sembako atau juga PKH. Apakah ada juga mekanisme sanggah atau verifikasi ulang yang akan diakses juga oleh warga? Yang akan kita bahas Pak usai jeda berikut ini, dan pemirsa usai jeda berikut ini dialog kita masih akan lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Top News. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top News. Kita lanjutkan dialog di malam hari ini. Pak Nasrul, kemudian yang menjadi pertanyaan besarnya Pak, terkait dengan penentuan desil ini, baik desil pertama, kedua, hingga ke-10, apakah ini juga menentukan Pak, terkait dengan pemberian bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang memang membutuhkan? Apakah ini hanya penentu saja untuk desil 1-5 atau mungkin untuk desil 6-10 juga mendapatkan? Seperti apa Pak? Silakan. Baik, Mas Andro. Jadi yang pertama, DTSEN ini tugas utama BPS itu adalah menyediakan data. Yang terkait dengan kebijakan itu adalah ranah dari kementerian lembaga. Nah, tapi poin penting yang justru ingin saya sampaikan adalah bahwa BPS, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Lalu Hadrian, itu secara berkala melakukan evaluasi terhadap DTSEN, begitu. Terutama terkait dengan inclusion dan exclusion error. Jadi bukan mengenai data yang sempurna, tetapi bagaimana kemudian error ini kita ukur, kita minimalkan, kita temukan, dan kita
perbaiki, terutama ketika tadi yang Mas Andro sampaikan, data-data yang kemudian nanti data-data ini akan digunakan untuk intervensi oleh pemerintah. Begitu Mas Andro. Baik, kita akan ke Pak Hadrian. Pak Hadrian, ketika seseorang ini masuk desil tinggi begitu, padahal ekonominya lemah, mereka otomatis ini terdepak dari bansos dan juga subsidi energi. Bagaimana Komisi 10 melihat dampak kebijakan berbasis desil ini terhadap kelompok rentan dan apa jaminan dari DPR dan tentu saja ini Komisi 10 agar tidak ada warga yang terjepit di tengah transisi seperti saat ini, Pak? Ya, jadi pengelompokan desil ini sebenarnya tujuannya bagus ini, Mas Andro. Pemerintah menginginkan bahwa tidak terjadi lagi salah sasaran di dalam memberikan bantuan. Baik itu bansos, kemudian PIP, KIP, dan sebagainya. Nah, dengan adanya desil ini, maka parameter pemerintah dalam menyalurkan bantuan atau subsidi itu akan tepat sasaran. Namun yang terjadi hari ini memang banyak terjadi kesalahan. Oleh sebab itu, saya berharap tentunya bersama teman-teman di Komisi 10 BPS melakukan evaluasi terkait dengan banyaknya kekeliruan atau kesalahan desil ini. Yang terpenting adalah sosialisasi masif terkait dengan bagaimana cara penentuan desil ini supaya tidak menjadi tidak menjadi persoalan yang terus menggelinding yang akhirnya kita saling menyalahkan. Nah, oleh sebab itu dengan adanya laman yang sudah disiapkan oleh BPS terhadap sanggah desil ini, maka tentu kami berharap agar BPS untuk segera menindaklanjuti. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa hari ini desil ini sangat memegang peranan penting karena desil ini merupakan persyaratan utama di dalam menerima bantuan dari pemerintah. Oleh sebab itu kepada masyarakat tentu kami menghimbau jika yang hari ini merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, silahkan lapor melalui sanggah desil yang sudah disiapkan oleh BPS tersebut. Kemudian yang berikutnya, kami tentu berharap kepada kita semua, para pemangku kebijakan, para pemangku kepentingan, agar bersama-sama menuntaskan persoalan ini. Tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada ego tertentu dari kementerian lembaga, sehingga saling menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, tentu harapan kami adalah agar persoalan desil ini segera bisa teratasi, karena kalau kita lihat hari ini, bulan-bulan ini adalah bulan-bulan disalurkannya bantuan atau subsidi kepada masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat yang harus menerima bantuan atau subsidi tersebut hanya gara-gara persoalan desil maka mereka tidak akan menerima. Seperti itu Mas Andro. Baik Pak Hadrian. Pak Nasrul, singkat saja Pak, apakah ini mekanismenya seperti apa Pak? Terkait dengan mekanisme sanggah atau verifikasi ulang yang bisa mudah diakses oleh masyarakat yang memang merasa datanya ini tidak sesuai dengan desilnya Pak? Seperti apa mekanismenya? Baik Mas Andro, jadi sebenarnya sudah tersedia berbagai macam kanal untuk melakukan pemutakhiran data ini. Jadi, tapi saya koreksi dulu, bukan untuk memperbaiki desil, Mas Andro, tapi untuk melakukan pemutakhiran data sebagai input bagi kita nanti untuk melakukan perankingan. Nah, ada kanal pertama ini disediakan oleh teman-teman dari Kementerian Sosial. Jadi ada aplikasi cek bansos, lalu kemudian nanti ada 6NG. Teman-teman di Kemensos juga membuka WA Center termasuk call center. Itu kanal pertama. Kanal kedua itu BPS juga menyediakan kanal cek DTSEN melalui dtsen-form.bps.go.id di mana nanti masyarakat bisa melihat datanya lalu melakukan pemutakhiran terhadap data apabila kemudian datanya dirasa tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kanal ketiga tentu yang saat ini juga sering dipakai oleh masyarakat, sering-sering kemudian melakukan pemutakhiran data kependudukannya, karena setiap kita melakukan rilis, sebelum kita rilis DTSEN, BPS selalu melakukan sinkronisasi data dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi sangat penting 3 kanal tadi yang utama dari Kementerian Sosial, lalu kemudian ada dari BPS yang kita sediakan, lalu jangan lupa memutakhirkan data kependudukan dan pencatatan sipil, karena ini juga sumber data utama dari DTSEN yang kita sinkronisasi. Demikian Mas Andro. Baik, kita semua berharap bahwa data yang akurat bukan hanya angka, tapi juga cerminan nyata dari kehidupan rakyat. Terima kasih Pak Nasrul Wajri, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, dan Pak Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, atas waktu dan penjelasannya di Top News pada malam hari ini. Terima kasih Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.